Oke, lanjut lagi yang kemarin ya. Kita buka lagi Blazor-nya, kemudian di data binding yang kemarin kita udah bikin komponen data binding. Ini yang kategori kita rubah semuanya jadi paragraf tag HTML-nya ya. Oke, nah sekarang saya mau coba kalau inputnya itu text box gimana. Oke, kemarin kita udah input number, udah input string, udah. Kalau text box gimana? Oke, kita buka kategori kelasnya. Nah, ini kita tambahin di sini, misalkan prop ball is active ya. Jadi kita nanti mau setting kategori ini aktif atau enggak. Oke, nah kemudian di data bindingnya seperti biasa kita bikin di sini paragraf lagi, kategori aktif. Oke, jangan di sini deh, di sini aja ya. Keterangan is aktif berarti kita pakai di sini akeong, kemudian temp data dot is aktif. Nah, ini ada is aktif ya. Jadi nanti keterangan ini kategorinya aktif atau enggak. Oke, nah kemudian di sini di setting is aktif sama dengan true misalkan ya. Oke, nah kita coba dulu. Nah, masakan true ya. Nah, oke. Nah, kita mau ada checkbox kalau masakannya di uncheck, jadi masakannya jadi nggak aktif gitu ya. Oke, sekarang kita bikin di sini inputnya is aktif. Oke, kemudian kita bikin input ya, input. Oke, nah input type-nya ini adalah text box, checkbox ya. Jadi input type sama dengan checkbox. Oke, nah kemudian bind value-nya, bind value, oke, sama dengan temp data dot is active. Oke, kemudian supaya bisa langsung, berarti langsung kita bind event ya. Bind eventnya bind value event, oke, on checkboxnya pada saat dia on change ya, on change. Oke, on change. Dan dapat dari mana on change? Ada di kemarin sudah saya bikin videonya untuk melihat eventnya bisa apa aja. Kita coba on change sekarang, bisa nggak ya? Oke, nah sekarang kita jalanin. Oke, to Y binding, kita lihat aktif. Oke, berubah ya. Nah, cuman ini pertama kali tadi aktif, langsung kita refresh dulu. Nah, ininya true padahal di sini nggak aktif ya. Nanti jadi nggak sinkron nih, tapi setelah diklik baru sinkron. Oke, nah kita perbaiki supaya sinkron. Gimana? Oke, nah di sini ada type checkbox, kemudian di sini kita kasih, kalau checkbox itu di HTML ada namanya checked. Nah, checked sama dengan nah, kita bisa cek kan, dan checked seperti ini ya. Kita coba.
Nah, otomatis cek di sini ya, false. Nah, cuma gimana kalau misalkan di sininya false, nggak aktif, berarti kita harus selalu rubah di sini. Oke. Nah, karena kita menggunakan Blazor, kita bisa langsung menggunakan C# di sini. Jadi jangan seperti itu. Ini caranya adalah kita masukin langsung code C# nya di sini, Akeong ya. Langsung Akeong. Nah, apa yang mau kita cek? Kita pakai conditional di sini ya. Misalkan temp data .is aktif. Kalau aktif maka pasang checkered ya. Nah, kalau aktif pasang checkered. Kalau nggak aktif, oke, kalau nggak aktif kita kasih no misalkan. Oke, seperti ini. Oops, ini bukan koma, titik 2 ya, karena itinerary operator, jadi tanda tanya titik 2. Oke, Ctrl KD untuk merapikan ya. Ya, seperti ini. Nah, nanti kita coba lagi, kita lihat hasilnya. Aktif ya. Kalau awalnya aktif, dia otomatis kalau tercek ya gitu. Nah, tapi kalau kita rubah di sini false, kita jalanin lagi. Is aktifnya tidak kecentang ya, tapi di sini false ya. Jadi udah sinkron ya, selalu sama sekarang. Oke. Nah, kayaknya lebih enak ini inputnya kita pindahin aja ke sini, nggak usah pakai. Nah, jadi nanti lebih enak bacanya. Nah, seperti ini. Oke. Nggak usah pakai is aktif ya, jadi nggak bingung. Oke. Jadi ada dua input nih di sini. Yang pertama adalah input keterangannya apa. Nanti kita bisa setting keterangannya itu aktif atau enggak. Kita rapihkan. Oke. Nah, seperti ini. Coba kita jalanin. Oke, masakannya aktif atau enggak ya. Jadi ada cekan di sini. Oke. Nah, kemudian ini kan masakan true or false ya. Jadi kurang begitu mudah dibaca. Jadi kan masakan kita pengennya aktif atau non aktif di sini. Gimana? Jangan true false ya. Kita bisa langsung kasih di sini. Bener nggak? Oke, gimana caranya? Langsung kita pakai C#-nya di sini. Buka kurung, tutup kurung. Ya. Kalau itunya aktif, oke, aktif nih. Jadi kita kasih kalimat di sini aktif. Kalau nggak aktif, kita kasih kalimat non aktif. Oke, tinggal gini aja. Ctrl K D, kita rapihkan. Ya. Jadi ini kasih spasi sedikit ya, biar mudah dibaca nanti. Nah, ini. Oke. Kita jalanin. Nah, non aktif, aktif, non aktif, aktif. Enak kan bacanya, jadi nggak true false lagi ya. Gampang ya. Jadi untuk checkbox kalian sudah bisa, input angka juga bisa, string juga bisa. Satu lagi mungkin kita coba kalau drop down ya. Kita coba drop down ya. Oke. Nah, sampai sini. Oke, kita coba ya. Berikutnya input yang model drop down. Oke. Nah, untuk yang drop down kita perlu bikinlah satu kelas lagi yang baru ya. Kita bikin kelas baru. Kita buka di sini. Oke. Kita bikin kelas namanya produk ya. Kita bikin kelas namanya produk. Prop public class produk. Oke. Hapus.
Nah, satu kategori bisa memiliki banyak produk ya, nantinya seperti itu. Oke. Nah, pertama kita bikin di sini propertinya, prop integer id, oke, prop string nama produknya, kemudian prop dot decimal ya, kita decimal harga. Oke, seperti itu ya. Nah, setelah ini selesai, karena satu kategori bisa punya banyak produk, maka kita harus bikin prop list product. List di sini kita masukin namanya kelas produknya, produk, kasih namanya jadi produk. Oke, sama dengan new list product. Oke, nah udah jadi nih sekarang. Jadi satu kategori bisa punya banyak produk. Nah, di produknya kita pindahin, alt enter, masuk ke move type of product.js. Nah, itu jadi di sini ya. Jadi terpisah antara kategori dan produk. Satu kategori punya banyak produk. Oke. Selesai sampai sini, kita kembali ke my learning data binding. Data binding ya. Kita masuk ke data binding aja. Yang udah two-way data binding, karena kita mau bikin di sini drop down ya, drop down. Oke, sebelumnya pertama kita harus bikin dulu isi dari drop down-nya ya. Kita bikin di sini ada munculin, nah ada produk sama dengan new, nah, kita harus list of data product ya. Oke, kemudian kita bikin apa namanya isinya. Oke, new data product, kita isi misalkan ID ya, sama dengan 1, nama sama dengan dan bakso, kemudian harga sama dengan misalkan 15.000. Oke. Kemudian yang kedua ini copy lagi aja, kita kasih ID 2, misalkan bakso di sini apa ya, bihun goreng, harganya 12.000 ya. Oke, selesai, udah nih ya, kita udah punya masakan kategorinya. Di dalam masakan ada dua produk, yaitu bakso sama bihun goreng ya. Oke, selanjutnya kita bikin drop down-nya. Kalau bikin drop down itu pakai option. Tahu dari mana option? Kalian buka websitenya, kalian ketik aja option HTML. Kan kita mau dibikin HTML. Nah, cara bikin option gimana? Gini ya, pakai select, kemudian ada option ya. Gitu. Oke. Nah, berarti di sini kita bikin select. Oke. Bikin select. Nah, udah. Kemudian di sini ada option. Nah, optionnya gimana caranya? Masukin bakso gini ya. Terus di sini ada lagi option. Nah, kemudian bihun goreng. Nah, jangan begini ya, salah nih, jangan. Ini kalau kalian di HTML bikin seperti ini, waduh, susah banget nih ya, jangan begitu. Nah, gimana cara yang benar? Nah, ini kalau dilihat dari tampilan, misalnya kita jalanin ya optionnya, kita jalanin dulu. Biasanya pada bikin seperti ini nih. Two-way binding. Nah, tuh ada pilihannya, bakso bikin bihun goreng gitu. Tapi nggak mau seperti ini ya, nggak mau. Tuh, karena kalian nggak bisa ngebinding apa-apa nih, salah nih. Oke. Gimana cara yang benar? Oke, caranya adalah, nah, kita kan pakai C# di sini. Oke, kita pakai for each, akeong for each. Ya, nah. Langsung jadi nih, akeong for each. Jadi ada IntelliSense atau snipsetnya.
Akeong for each. Nah, kalian pilih yang for each ini ya, terus tab. Oke. Nah, var item in collectionnya apa? Collectionnya adalah temp data dot product. Oke. Jadi kalau produknya kalian nambah banyak, kalian tetap code-nya sedikit ya. Nah, baru di sini masukin option. Nah, optionnya. Nah, oke. Nah, option di sini kalian kasih value ya. Value. Tahu dari mana value? Oke, kita lihat lagi. Ada option value terus kemudian namanya ya. Oke. Nah, value-nya ini ya, value biasanya kita isi pakai dengan misalkan ID ya. Berarti di sini item Akeong karena ini C# item oke dot ID tuh ya. Kemudian di sini kita kasih namanya yang mau dimunculin adalah Akeong item dot nama. Oke. Nah, udah nih jadi nih. Jadi kita coba jalanin dulu ya. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah, bakso bihun goreng ya. Itu. Dan jadi kalau kalian nambah lagi satu di sini, akan saya tambah di sini. Yang ketiga, kita kasih nama misalkan mie ayam. Harganya misalkan 20.000. Nah, kalian nggak perlu rubah lagi di sini. Otomatis opsi itu akan bertambah. Oke. Y binding. Nah, ada mie ayam ya. Udah ya, bisa ya. Nah, sekarang nanti kita pengen kalau dipilih bakso atau bihun goreng atau mie ayam ada muncul nih. Dan ada harganya yang kita mau munculin ya. Jadi oke. Harga mau kita munculkan. Oke, stop dulu. Oke, kalau mau munculin harga, oke, harganya mau muncul di sini ya, misalkan. Harga produk titik 2. Oke. Nah, untuk memunculkan harga berarti kita butuh satu lagi variabel. Di sini misalkan desimal, kita kasih harga produk. Oke, sama dengan ini. Oke, sama dengan 0. Sorry. Oke, kita nggak tahu harga. Nah, kemudian di sini kita kasih a bind value bind. Oke, cuma ada bind aja ya, udah apa, bind titik 2 sama dengan, nah kita ambil di sini adalah harga produk. Nah ya, jadi kita ngebinding value-nya. Oke, ini jangan item karena kita mau munculin harga produk, berarti di sini harga. Oke. Kalau mau munculin 2 atau lebih dari 1 itu kita pakai array ya di sini ya. Cuman nanti kita bahas. Ini kita satu dulu supaya gampang. Nah, kita mau munculin harga. Nah, kemudian di sini mana nih produk. Nah, kita pilih di sini Akeong sama dengan apa yang dimunculin tadi, namanya harga produk. Oke. Nah di sini jangan harga. Nah, harga titik 2 harga produk ya. Jadi kalau kita pilih misalnya mie ayam muncul harganya berapa, kalau pilih bakso harganya berapa gitu ya. Oke. Kita coba.
Misalkan kita coba, nah, bihun goreng tuh, bakso tuh, mie ayam, berubah terus ya. Nah, oke, jadi sudah bisa untuk kalau bikin drop down kita mau pilih apa di sini langsung ya. Nah, kalau ini mau 3 angka gimana, misalkan supaya rapih gitu ya, di sini kita tinggal pakai toString. Di sini toString ya, kemudian kalian kasih titik 2, nggak salah ini, hashtag koma hashtag ya. Harga produk toString, nggak mau ya, kenapa ya, convert numeric value this instant equivalent specified format, n 0 misalkan gini. Ketika overload apa ini, desimal toString, kita lihat overloadnya ya. Format provider string, bener ya, bener kok, harusnya bener nih. Hashtag ini kali ya. Oke. Nah, ini coba ya, toStringnya seperti ini. Harusnya dia memisahkan antara angkanya itu, jadi mudah dibaca. Nah, 12.000. Oke. 15.000 ini kenapa ada 2 namanya? Kita benerin deh. Oke, nggak perlu pakai ini. Nah, Ctrl S hot reload. Kita reload ya. Sip. Nah, oke, udah bener ya. Sorry. toStringnya tinggal seperti ini aja. Harga produk dan toString 2. Nah, ini udah rapih nih. Ya. Tuh. Jadi mudah dibaca. Nah, nggak perlu pakai JavaScript, no jQuery ya. Pokoknya cuman menggunakan C# dan code-nya cuman segini untuk melakukan input two-way binding. Oke ya, udah bisa ya sekarang ya, gampang ya. Terima kasih.